lulusan SMP seperti kamu tidak cocok untuk anak saya. Ini uang untukmu dan pergi dari sini. Kamu tidak pantas untuk anak saya. Sahabat, pernahkah kalian bayangkan seorang wanita yang hanya lulusan SMP menikahi seorang perwira TNI, tapi dia dihina oleh ibu mertuanya di depan ribuan tamu? Saat hal itu terjadi, tiba-tiba puluhan mobil mewah datang dan menghampiri wanita itu. Saat semuanya terungkap, kedua mertuanya terkaget dan terheran melihat hal itu. Sebelum memulai ceritanya, mari tuliskan di kolom komentar kalian dari daerah mana. Terima kasih yang sudah subscribe ke channel Catatan Ikhlas. Saya doakan dilimpahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan seluruh hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Musik mengalun lembut, lampu gantung berkilau di atas karpet merah, dan wewangian bunga melati mengisi udara. Lisa berdiri di samping pelaminan, gaunnya sederhana namun rapi, wajahnya disapu tipis bedak yang menahan gugup. Ia menarik napas panjang. Hari yang diharapkan menjadi gerbang kebahagiaan terasa seperti panggung ujian yang tak henti mengintai langkahnya. Suara riuh tamu merambat seperti bisik angin, memantul dari dinding ke dinding, melesak di sela degup jantungnya. Sang ibu mertua melangkah dengan senyum tipis. Sepasang mata tajam memindai Lisa dari ujung kepala hingga ujung kaki. Di belakangnya, seorang kerabat menenteng koper besar berwarna gelap. Logam pengunci berkilat di bawah lampu. Lisa sempat menunduk memberi hormat, dan detik itu juga suasana berubah. Sang ibu mertua tidak menjawab sapaan. Ia mengangkat alis seakan menjajal batas sabar yang tersisa. Gumaman tamu menyusup seperti gerimis. Ada yang memegangi ponsel, mengabadikan momen tanpa sungkan. Ada yang menyungging senyum yang tidak hangat, hanya tajam dan sinis. Beberapa mata berpindah ke pria di sebelah Lisa, sang pengantin, prajurit muda dari Tentara Nasional Indonesia. Rautnya tenang, jemarinya dingin, namun kokoh saat menggenggam tangan Lisa. Genggaman itu menjadi satu-satunya jangkar yang menahan Lisa agar tidak goyah. Ibu mertua menghela napas yang terdengar jelas meski musik terus berjalan. Ia memberi isyarat pada kerabat untuk meletakkan koper di depan pelaminan. Benda itu mendarat dengan bunyi berat. Seorang panitia berusaha menertibkan, namun surut oleh pandangannya. Ruangan menahan napas, seolah tahu sesuatu akan pecah. Lisa menelan ludah, matanya mencari wajah suami. Pria itu hanya mengangguk kecil, dan tatapan itu berkata agar Lisa tetap berdiri. Pengunci koper dibuka satu persatu. Bunyi klik terdengar tegas. Tutupnya tersibak. Tumpukan uang kertas menyembul lurus, padat dan dingin. Beberapa tamu yang berdiri di barisan belakang berdesak maju. Desah kagum menyerupai tepuk angin, bukan karena hormat, tetapi karena rasa ingin tahu. Ibu mertua mengangkat satu bundal, menimbangnya di telapak tangan, lalu melirik Lisa. Senyumnya tidak ramah. Uang itu melayang turun, 1 ikat, 2 ikat, 3 ikat. Pada lemparan keempat, seluruh isi koper diangkat dan diguncang hingga pecahan rupiah berhamburan seperti daun kering dihempas badai. Uang menimpa kepala dan bahu Lisa, beberapa lembar menempel di veil transparan yang menghiasi rambutnya. Sisa lembaran jatuh ke pangkuan pengantin, menyusup di sela bunga meja, berbulir di bawah kursi. Suara kecil tercekik di tenggorokan Lisa, namun ia menahannya. Ia berdiri. Dari sisi kiri ruangan, seseorang bersuara lirih menyebut Lisa sebagai gadis kampung. Bisik itu berpindah dari satu telinga ke telinga lain, bertambah kata saat berpindah tangan. Seorang tamu menambahkan bahwa lulusan sekolah menengah pertama tidak seharusnya bersanding dengan prajurit terlatih. Ada yang mengangguk, ada yang menatap Lisa seperti benda yang salah letak di etalase. Ada pula yang menurunkan mata, tidak setuju namun memilih diam. Ibu mertua menapak satu langkah mendekati pelaminan. Tumit sepatunya mengetuk lantai, memantulkan nada yang dingin. Ia menunjuk tumpukan uang yang berserak. Suara musik mendadak terasa jauh, seperti ditarik keluar dari ruangan. Panitia penyelenggara menoleh, para perias terhenti, fotografer menurunkan kamera separuh, dan semua menunggu. Hening yang tegang mengembang seperti tali biola yang direnggangkan terlalu kuat. Di belakang Lisa, dinding bunga yang semula tampak megah, kini terasa seperti punggung jurang.
Lisa memejamkan mata sekejap. Ia merasakan dingin kertas di telapak tangannya. Ia merasakan perih di dada ketika sebutan anak miskin meluncur pelan namun tajam dari bibir yang tidak mau mengakui keberadaannya. Suaminya merapatkan genggaman. Denyut nadi di pergelangan tangannya mengirim sinyal yang menenangkan. Lisa tidak melangkah mundur. Ia menarik nafas lagi. Ia menegakkan kepala. Di barisan depan, seorang anak kecil menjulur tangan hendak mengambil selembar uang, namun ditarik cepat oleh ibunya. Gerakan kecil itu menjadi cermin dari suasana yang mendidih. Semua orang seakan menunggu apakah Lisa akan membungkuk mengutip lembaran atau menyingkir seperti bayangan yang tidak diinginkan. Lampu kamera menyala, cahaya putih memercik di matanya. Sekejap, kenangan lama melintas. Tahun demi tahun ketika ia belajar menerima dunia apa adanya. Malam ketika ia menjaga ibunya yang kelelahan. Pagi ketika ia mengantar sarapan pada tetangga tanpa diminta. Semua melewati benaknya seperti barisan gambar yang berdetak diam. Ibu mertua menuturkan kalimat terakhirnya dengan pelan namun jelas. Ia menyuruh Lisa pergi dengan membawa uang itu. Seorang kerabat tertawa pendek. Beberapa tamu tertahan antara keterkejutan dan kenikmatan yang pahit. Hening kembali turun. Kacau di dalam dada Lisa berubah menjadi satu garis lurus. Tidak tinggi, tidak rendah, jernih. Lisa menunduk, bukan untuk memungut, melainkan untuk merapikan ujung gaunnya yang terinjak. Ia mengangkat wajah, mata yang sejak tadi berair, kini memantulkan lampu dengan tenang. Ia menggeser langkah setengah tapak agar lebih dekat dengan suaminya. Bahunya sejajar, genggaman kembali erat. Mereka berdiri di tengah hujan uang yang mulai berhenti berjatuhan. Pemandu acara terlihat cemas, memandang ke panggung musik seolah meminta lagu yang lebih cerah. Namun tidak ada nada yang sanggup menutup suara langkah waktu yang baru saja berbelok. Seorang perwira senior yang duduk di pojok ruangan memiringkan kepala, mencermati adegan dengan alis mengernyit. Seorang pengusaha tua menautkan sari. Seorang pejabat yang tadinya bercakap menutup mulutnya. Gelombang kecil telah bergerak, belum terlihat tetapi terasa. Lisa mengucapkan terima kasih pada tamu yang berada paling dekat. Suaranya rendah namun jelas. Karpet yang semula terasa seperti lumpur, kini berubah menjadi tanah padat di bawah tapaknya. Ia tidak menatap uang, ia menatap lurus ke depan. Ibu mertua masih terpaku, seperti baru menyadari bahwa sumpit yang ia pegang bergetar di ujungnya. Ruangan tetap riuh, namun riuh yang ragu, seolah kata berikutnya bisa mengubah arah pesta atau malah mematikan lampu satu persatu. Di langit pelaminan, lampu berkilau tidak berubah, namun udara kini membawa nada lain, bukan lagi penghinaan yang menggilas, melainkan jeda yang menahan segalanya agar tidak jatuh. Lisa berdiri di tengah jeda itu, bernafas. Ia telah menyaksikan uang dijatuhkan di atas kepalanya seperti salju palsu. Ia telah mendengar sebutan yang memotong harga diri. Ia telah menyaksikan banyak mata memilih tempat di antara rasa kasihan dan rasa bangga. Semua tercatat tanpa suara. Musik kembali menggeser tempo, pelan. Reruntuh di meja bunga dibereskan oleh tangan panitia yang gemetar. Lembaran rupiah yang terselip di kaki kursi ditiup angin dari pendingin ruangan, bergerak menyentuh ujung sepatu para tamu, dan berhenti. Di sudut, fotografer menatap layar kamera lalu menurunkannya, mempertimbangkan apakah momen ini layak disimpan. Jawabannya tidak penting, momen itu sudah menempel di semua ingatan yang hadir. Lisa dan suami berdampingan. Ia menunggu, tidak untuk permintaan maaf, bukan pula untuk pembelaan. Ia menunggu sesuatu yang belum terlihat, namun pasti datangnya. Suaminya menatap ke depan, rahangnya mengeras, tetapi matanya teduh. Di sela riuh yang kembali bergerak, sebuah rencana kecil menutup rapat seperti buku catatan yang baru diselipkan di saku jas. Tidak ada yang menyadari, tidak ada yang mencium arah angin, namun udara telah berubah. Acara resepsi terus berlanjut, musik kembali bergema, suara gamelan berpadu dengan alat musik modern, namun di telinga Lisa, irama itu hanya terdengar seperti dentang yang jauh. Setiap detik berlalu dengan tatapan yang menusuk, ia merasa seperti ikan kecil yang diletakkan di dalam toples kaca, diperhatikan dari segala sisi, tanpa tempat untuk bersembunyi.
Di barisan tamu, bisikan-bisikan merayap seperti ular. Ada yang menutup mulut dengan kipas tangan, ada yang sengaja berbisik keras hingga terdengar ke panggung. Dia hanya lulusan sekolah menengah pertama. Suara itu meluncur, diikuti tawa kecil yang menyalak. Tidak pantas berdampingan dengan seorang prajurit. Kata-kata itu bergulir, berpindah dari telinga ke telinga. Lisa merasakan dadanya semakin sempit. Setiap langkah orang yang mendekat terasa bukan untuk memberi selamat, melainkan untuk menilai. Beberapa ibu menatap gaunnya dengan senyum miring, seolah membandingkan kain sederhana yang ia kenakan dengan gaun mewah di pesta-pesta lain. Seorang pria tua memandang dari atas ke bawah, lalu menggeleng pelan. Suaminya masih menggenggam tangannya erat. Jemari kokoh itu bagaikan benteng terakhir yang menahan air matanya agar tidak jatuh. Namun diam sang suami justru menimbulkan tanda tanya di mata orang-orang. Mereka mengira ketidakpedulian, padahal di balik tenangnya ada sesuatu yang disimpan rapat. Lisa mencoba menundukkan pandangan, berharap tatapan-tatapan itu berhenti menembus. Tetapi semakin ia menunduk, semakin banyak yang menatap. Dari pojok ruangan, ia melihat beberapa anak muda yang sedang tertawa sambil menunjuk ke arahnya. Ada pula seorang wanita yang menutupi bibirnya dengan serbet, tetapi matanya menyala penuh ejekan. Seorang tamu perempuan setengah baya akhirnya melangkah mendekat. Dengan suara manis yang penuh racun, ia berkata, "Kamu beruntung sekali, Nak. Tidak semua gadis kampung bisa seberuntung ini." Kalimat itu disertai tawa tipis, lalu ia kembali ke kursinya, meninggalkan Lisa dengan wajah yang memerah. Di balik pelaminan, beberapa anggota keluarga suaminya menundukkan kepala, pura-pura sibuk. Mereka memilih diam, seolah tidak mengenal Lisa, seolah tidak ingin ikut terbakar oleh hinaan yang terus meluncur. Ibu mertua berdiri tak jauh dari sana, menyilangkan tangan di dada dengan senyum puas. Tatapannya jelas, ini baru permulaan. Lisa menarik napas panjang. Ia tidak membalas. Ia hanya menggenggam tangan suaminya lebih erat. Dadanya bergetar, tetapi matanya berusaha tetap jernih. Sesuatu di dalam dirinya berbisik bahwa penghinaan ini belumlah akhir. Akan ada saat ketika semua mata yang merendahkannya dipaksa menunduk. Sementara itu, di luar gedung, deru mesin mobil terdengar samar. Tak seorang pun menyadari bahwa roda waktu sedang menyiapkan kejutan besar. Tetapi di dalam ruangan, pesta masih berlanjut, dengan bisikan-bisikan yang semakin tajam menusuk Lisa tanpa henti. Suasana yang awalnya riuh mulai mereda, seperti sengaja memberi ruang bagi sesuatu yang lebih besar. Lampu gantung berkilau di atas kepala Lisa, memantulkan bayangan samar di gaunnya yang sederhana. Ia mencoba menenangkan diri, namun dadanya terasa sesak. Setiap tarikan nafas terasa berat, seolah ruangan itu semakin menyempit. Ibu mertua berdiri kembali, senyum sinis masih menempel di wajahnya. Ia melangkah pelan, tumit sepatunya memukul lantai dengan nada dingin. Koper besar yang tadi sempat ditutup, kini kembali diangkat oleh salah seorang kerabat. Tatapan tamu mulai beralih, meninggalkan percakapan kecil mereka, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kunci koper diputar, suara logam beradu memenuhi ruangan. Ketika tutupnya dibuka, tumpukan uang kembali terlihat. Kali ini, ibu mertua tidak lagi menahan diri. Dengan kedua tangannya, ia mengguncang koper itu kuat-kuat. Lembaran uang berhamburan, melayang di udara, jatuh menimpa kepala Lisa, menutupi pelaminan yang seharusnya indah. Sorak kecil terdengar dari beberapa tamu. Ada yang tertawa, ada yang menutup mulut pura-pura terkejut, namun matanya menyimpan kepuasan. Uang beterbangan seperti hujan palsu, jatuh di gaun pengantin, di pangkuan bunga, bahkan di lantai marmer yang berkilat. Kamera dari beberapa tamu pun menyala, menangkap momen yang seharusnya memalukan itu. Lisa mematung, matanya membeku, air mata hampir tumpah, namun ia menahannya sekuat tenaga. Kata-kata ibu mertua menyusul hujan uang itu, menancap lebih tajam dari lembaran yang bertebaran. Bawa semua ini dan pergilah. Tidak pantas seorang anak kampung, lulusan sekolah rendah, menikah dengan keluarga kami. Ambil uang ini sebagai harga dirimu. Kalimat itu mengiris, menghempaskan Lisa di hadapan semua orang. Beberapa tamu menggeleng pelan, tapi tidak ada yang berani bersuara. Suara ibu mertua terlalu lantang, terlalu berkuasa.
Di pojok ruangan, seorang anak kecil hampir memungut selembar uang, tetapi cepat-cepat ditarik oleh ibunya, seakan takut terseret dalam suasana yang kian panas. Lisa menunduk sebentar, merasakan perih di dadanya, namun ia tidak mundur. Ia merapikan ujung gaunnya yang terinjak, lalu berdiri tegak kembali. Tatapannya jernih meski air mata menggenang. Ia menggenggam tangan suaminya lebih erat, seakan menarik kekuatan dari keheningan pria itu. Hujan uang berhenti, ruangan menjadi hening, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar samar. Semua mata tertuju pada Lisa, menunggu apakah ia akan membungkuk memungut lembaran atau melangkah pergi meninggalkan pelaminan. Tetapi Lisa tidak melakukan keduanya. Ia hanya berdiri, tegak di tengah serpihan kertas yang masih bertebaran. Suaminya tetap diam, namun tatapannya berubah. Ada ketegangan yang terjaga, sebuah rahasia yang belum diungkap. Lisa menyadarinya, dan itu cukup baginya untuk tidak runtuh. Suasana resepsi seolah terhenti. Lembaran uang yang masih berserakan di lantai menjadi saksi bisu penghinaan yang baru saja terjadi. Aroma bunga yang semula harum kini terasa getir, bercampur dengan hawa dingin dari pendingin ruangan. Tamu undangan mulai kembali berbisik, suara mereka lirih namun cukup menusuk telinga Lisa. Ia masih berdiri di pelaminan, gaun putihnya ternodai warna kertas yang menempel. Hatinya perih, tetapi ia tidak menyerah. Matanya menatap ke depan, tidak lagi ke arah ibu mertua yang menatap penuh kemenangan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap hinaan yang diterima hari ini akan menjadi catatan yang kelak harus dibalas, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan sesuatu yang lebih besar. Di sampingnya, sang suami tetap diam. Wajahnya tenang, rahangnya mengeras, seolah sedang menahan badai yang belum boleh dilepaskan. Lisa menoleh sekilas, mencari jawaban dalam sorot mata itu. Suaminya tidak berkata sepatah kata pun, namun genggamannya di tangan Lisa semakin kuat. Genggaman itu bukan sekadar penghiburan. Lisa merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik diamnya. Sesuatu yang membuatnya yakin bahwa semua yang terjadi hari ini tidak akan berakhir begitu saja. Ia menarik napas panjang, mencoba menyalin ketenangan dari pria yang kini menjadi pendamping hidupnya. Ibu mertua masih berdiri di dekat pelaminan, menatap dengan tatapan meremehkan. Tamu-tamu lain memilih bersikap seolah-olah sedang sibuk menikmati hidangan. Namun dari raut wajah mereka, jelas bahwa drama ini jauh lebih menarik daripada pesta pernikahan itu. Lisa menunduk sebentar, bukan karena kalah, melainkan untuk menahan diri agar tidak meneteskan air mata. Ia tahu, air mata di hadapan orang-orang yang merendahkannya hanya akan dianggap sebagai kelemahan. Ia memilih untuk menyimpan luka itu di dalam, menunggu saat yang tepat untuk membalas dengan cara yang tidak akan pernah mereka duga. Di luar gedung, suara deru mesin mobil terdengar samar, seakan menandai bahwa sesuatu sedang mendekat. Namun tak seorang pun di dalam menyadari hal itu. Semua mata masih tertuju pada pelaminan, pada pengantin perempuan yang dihina, dan pada pengantin pria yang memilih diam. Ruangan mendadak senyap. Derap langkah para tamu kehormatan terdengar jelas, menekan lantai marmer dengan mantap. Sorot mata undangan biasa yang tadi penuh ejekan, kini berubah jadi penuh hormat. Bahkan ada yang menundukkan kepala tanpa berani menatap lurus. Suasana pesta yang semula terasa murahan dengan bisik-bisik hinaan, kini berganti menjadi ruangan yang dipenuhi wibawa. Suami Lisa berdiri tegak di pelaminan. Bahunya yang lebar, seragam yang rapi, dan ketegasan wajahnya membuat aura ruangan berubah. Ia mengangkat mikrofon dengan tangan mantap. Suaranya bergema, memecah keheningan. Hari ini adalah hari kebenaran. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat jantung semua orang berdegup lebih kencang. Para tamu yang baru datang duduk di kursi terdepan, wajah mereka serius, seakan datang bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk menyaksikan sesuatu yang penting. Ibu mertua yang tadi berdiri penuh kemenangan, kini duduk kaku, jemarinya menggenggam erat tas di pangkuannya, matanya berkedip gelisah. Suami Lisa menoleh pada para undangan, lalu kembali pada istrinya.
Sejak awal aku memilih Lisa bukan karena harta, bukan pula karena gelar pendidikan. Aku memilihnya karena ketulusan hatinya, dan hari ini aku ingin semua orang tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Bisikan kembali terdengar, kali ini bukan lagi ejekan, melainkan rasa penasaran yang menekan. Beberapa tamu bahkan mencondongkan tubuh ke depan, tak sabar mendengar apa yang akan diungkap. Kamera yang tadi dipakai untuk merekam momen hinaan, kini kembali diarahkan, seolah tahu momen ini akan menjadi saksi bersejarah. Lisa menunduk sebentar, hatinya bergetar. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan suaminya, namun genggaman di tangannya cukup untuk membuatnya percaya. Di hadapan semua orang, ia tidak lagi merasa sendiri. Keheningan di dalam gedung seolah menunggu ledakan. Suami Lisa berdiri tegak, wajahnya tenang namun sorot matanya tajam. Mikrofon di genggamannya bergetar pelan ketika ia menoleh ke arah tamu yang duduk terdepan, para pejabat, pengusaha, dan perwira tinggi yang baru saja hadir. Hari ini bukan hanya hari pernikahan kami, ucapnya dengan lantang. Hari ini adalah hari untuk menunjukkan siapa sebenarnya wanita yang kalian hina. Semua mata menoleh pada Lisa. Wanita yang sejak awal direndahkan kini berdiri di sisi suaminya, gaunnya masih dihiasi sisa lembaran uang yang menempel. Namun tatapannya teguh, berbeda dari tadi. Ia seperti bunga yang tak lagi layu meski diinjak. Suami Lisa melanjutkan dengan suara yang semakin mantap. Selama ini, Lisa yang kalian sebut gadis kampung telah melakukan hal-hal besar yang tak seorang pun di sini ketahui. Dialah yang merawat anak-anak yatim di panti asuhan kecil di ujung kota. Dialah yang bekerja siang malam demi membiayai pengobatan ibunya yang sakit. Bahkan, ketika banyak orang hanya mementingkan diri sendiri, dialah yang pernah menyelamatkan nyawa seorang pejabat tinggi saat kecelakaan terjadi. Desis kaget terdengar dari barisan tamu. Beberapa menutup mulut dengan tangan, beberapa lainnya menoleh pada pejabat yang dimaksud, yang kini mengangguk pelan sebagai tanda kebenaran ucapan itu. Kilatan kamera menyala lagi, menangkap ekspresi yang berbalik dari hinaan menjadi kagum. Wajah ibu mertua pucat, tangan yang tadi menggenggal tas kini bergetar hebat. Senyum angguh yang ia pamerkan sepanjang pesta menguap begitu saja, berganti panik yang tak bisa ia sembunyikan. Namun suami Lisa belum berhenti, dan yang lebih mengejutkan, Lisa bukan sekadar gadis biasa. Ia adalah ahli waris keluarga dermawan besar yang telah membantu negeri ini selama puluhan tahun. Keluarga yang namanya dihormati di kalangan pejabat maupun rakyat kecil. Sorakan kecil dan tepuk tangan pecah di sudut ruangan. Tamu yang tadi melontarkan ejekan, kini berdiri, bertepuk tangan dengan wajah penuh hormat. Lisa menunduk sebentar, air mata akhirnya jatuh. Bukan karena terhina, melainkan karena bahagia melihat kebenaran mulai terungkap. Suasana gedung yang semula dingin berubah menjadi hangat oleh gemuruh tepuk tangan. Para tamu berdiri satu persatu, hingga akhirnya hampir seluruh ruangan berdiri memberi penghormatan pada Lisa. Sorot lampu panggung yang tadinya terasa seperti sorot penghakiman, kini berganti menjadi cahaya kemenangan. Lisa berdiri kaku di sisi suaminya, air mata jatuh membasahi pipi. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan isak haru. Dalam hatinya, ia teringat kembali pada malam-malam panjang menjaga ibunya. Pagi-pagi penuh letih bekerja, serta siang-siang terik saat ia berjalan kaki untuk mengurus anak-anak yatim. Semua pengorbanan itu kini berbuah, bukan pujian yang ia inginkan, melainkan pengakuan bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Para pejabat yang baru saja datang maju satu persatu. Seorang perwira tinggi mengangguk hormat kepada Lisa, lalu berkata dengan suara berat, "Perempuan seperti inilah yang seharusnya dihormati. Bukan karena harta, bukan karena gelar, melainkan karena ketulusan hati." Kalimat itu disambut dengan tepuk tangan yang lebih keras. Wajah ibu mertua semakin pucat. Ia duduk terpaku, matanya berkaca-kaca, tetapi bukan karena haru. Ia menyadari bahwa setiap hinaan yang tadi dilontarkannya kini menjadi tamparan balik di hadapan semua orang. Ia mencoba menunduk, seolah ingin bersembunyi dari sorot mata yang kini berbalik menilainya. Suami Lisa merangkul bahu istrinya, menegakkan tubuhnya dengan bangga.
Hari ini, katanya, aku ingin semua orang tahu bahwa aku tidak pernah salah memilih. Lisa adalah wanita yang berhati mulia dan aku berjanji akan selalu berdiri di sampingnya. Tepuk tangan kembali menggema, lebih riuh dari sebelumnya. Beberapa tamu bahkan bersorak, memanggil nama Lisa dengan semangat. Sementara itu, kamera yang sejak awal merekam setiap adegan kini menangkap momen luar biasa ini, mengabadikannya sebagai kisah yang tak akan terlupakan. Sorakan dan tepuk tangan masih bergema di ruangan. Cahaya lampu berkilau di mata para tamu yang kini menatap Lisa dengan kagum. Tidak ada lagi bisikan merendahkan, tidak ada lagi tawa sinis. Semua telah berubah menjadi sorot hormat, seolah mereka baru pertama kali benar-benar melihat sosok yang berdiri di pelaminan itu. Lisa mengangkat wajahnya perlahan, air mata masih basah di pipi, namun senyum lembut mulai terukir. Senyum itu bukan kemenangan yang sombong, melainkan keteguhan seorang wanita yang sudah lama terluka dan akhirnya diakui. Tatapan mata para tamu yang tadinya menusuk, kini justru menunduk, malu dengan ejekan yang pernah mereka lontarkan. Di barisan depan, seorang pejabat berdiri lebih dulu. Ia menatap Lisa sambil mengangguk hormat, kemudian memberi tepukan kecil yang diikuti oleh yang lain. Tidak lama, seluruh ruangan kembali dipenuhi tepuk tangan. Kali ini, bukan sekedar formalitas, melainkan penghormatan yang tulus. Ibu mertua yang sejak awal menjadi sumber penghinaan, kini duduk terpaku. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya kaku. Setiap tepuk tangan yang terdengar bagaikan cambuk yang menghantam dadanya. Tadi ia berdiri dengan sombong, menumpahkan uang, seolah harga diri bisa dibeli. Kini ia tak mampu mengangkat kepala karena semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Lisa melirik sekilas ke arah mertuanya. Tatapannya tenang, tanpa dendam, tetapi penuh makna. Ia tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Diamnya sudah cukup untuk membuat sang mertua menunduk semakin dalam. Suaminya kembali merangkul Lisa, menatap para tamu dengan tegap. Hari ini adalah pelajaran, ucapnya mantap, bahwa kebaikan hati tidak bisa ditutupi oleh hinaan, bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari harta, melainkan dari ketulusan. Kata-katanya disambut gemuruh tepuk tangan yang mengguncang ruangan sekali lagi. Sorak dan tepuk tangan perlahan mereda, namun wibawa yang menggantung di ruangan masih terasa tebal. Semua mata tetap tertuju pada Lisa, seakan tak ingin melewatkan satu detik pun dari momen yang baru saja mengubah arah pesta ini. Lisa berdiri tegak di pelaminan, gaun putihnya kini tampak bercahaya di bawah sorot lampu. Air matanya sudah berhenti, berganti dengan senyum tipis yang penuh keteguhan. Ia memandang tamu satu persatu, bukan dengan marah, melainkan dengan ketenangan yang membuat setiap orang merasa kecil di hadapannya. Suaminya mengangkat mikrofon sekali lagi, suaranya lantang, jelas, dan penuh keyakinan. Hari ini, kalian semua telah melihat dengan mata kepala sendiri. Wanita yang kalian hina adalah wanita yang berhati mulia. Aku berdiri di sisinya bukan karena belas kasihan, tetapi karena kebanggaan. Dan aku bersyukur Tuhan telah mempertemukan kami. Ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan yang lebih riuh dari sebelumnya. Beberapa tamu bahkan bersorak menyebut nama Lisa, sementara kamera-kamera terus menyala, menangkap setiap detail wajahnya yang kini bersinar dalam penghormatan. Ibu mertua tak kuasa lagi menegakkan kepala, tangannya gemetar, wajahnya semakin pucat. Setiap kata yang diucapkan menantunya bagai palu yang menghancurkan harga diri yang ia bangun dengan kesombongan. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi lidahnya keluh. Tidak ada pembelaan yang bisa menyelamatkannya dari kenyataan. Lisa menghela nafas dalam-dalam, lalu mengangguk kecil pada suaminya. Genggaman tangan mereka semakin erat, seolah meneduhkan janji bahwa badai sudah lewat dan yang tersisa hanyalah perjalanan baru dengan pijakan yang lebih kuat. Para pejabat maju, memberi salam hormat kepada Lisa. Seorang pengusaha besar bahkan menyalaminya dengan penuh hormat sambil berbisik, "Kami bangga mengenalmu." Ucapan itu terdengar oleh beberapa tamu, membuat rasa kagum semakin meluas.